Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sobat-sobat, selamat berjumpa kembali bersama Penderitaan Hidup Channel, yang pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cerita lagi, di mana cerita ini merupakan kisah nyata dari teman saya yang diceritakan pada saya, kepada teman-teman yang lain, dan ini layak untuk dimuat di channel saya karena mengandung inspirasi, mengandung contoh yang baik. Siapa tahu ini bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya, bermanfaat juga untuk saya dan kita semua. Karena walau bagaimanapun saya, sobat-sobat semua masih membutuhkan pencerahan. Di sini tidak ada yang sifatnya guru, murid, tidak ada. Kita share berbagi pengalaman. Kalau dibilang saya ini istilahnya sekedar berteman, tidak ada niatan untuk menggurui atau apa, tidak, hanya bercerita. Saya ini bukan ustadz, bukan kiai, hanya sekedar berbagi ilmu dari manusia biasa seperti saya ini. Karena mungkin saja ini bermanfaat untuk sobat-sobat semua, karena tidak menutup kemungkinan sobat-sobat, karena saya juga pernah mengalami, seseorang bisa taubat, bisa taat kepada Allah, bisa jadi bukan dari nasihatnya ulama, bisa jadi bukan dari nasihatnya ustadz, bisa jadi, nah itu kan, yang membuat kita tobat, membuat kita sadar, membuat kita dekat dengan Allah, mungkin saja bisa jadi datangnya dari pengemis, bisa jadi datangnya dari petani, bisa jadi datangnya dari orang biasa, atau mungkin saja dari guru-guru kita, ulama-ulama, sehingga kita bisa bertobat, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak ada jaminan dari mana, itu tergantung hidayah Allah. Nah, untuk itu cerita kisah nyata ini teralami oleh teman saya. Ini kejadiannya sih masa lalu ya, udah puluhan tahun yang lalu. Dan ini teman saya ini kalau dilihat dari agama ya jujur aja, sholat aja enggak, jarang lah, bukan enggak ya, jarang. Puasa juga paling 2-3 hari awal saja, puasa Ramadan. Kesini-sininya enggak, jarang. Hidupnya ya dalam tanda kutip, maaf ya, bergajul lah gitu kan. Gak usah disebutkan namanya, domisilinya, yang penting ceritanya ini yang paling penting buat kita. Siapa-siapanya kita nggak perlu membahas gitu kan. Tapi walaupun dia tidak sholat, jarang, atau misalnya dia juga hidupnya cuma bergajulan, tapi kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin dia bisa bertobat jauh lebih baik ketimbang kita. Nah, ini yang menjadi pelajaran buat kita di situ. Nah, apa yang membuat dia bertaubat, bahkan taubatannya benar-benar taubatan nasuha, bukan sekedar taubat asal-asalan. Karena apa? Dari kejadian ini dia betul-betul taat sholatnya, taat ngajinya. Allah memberikan hidayah kepada beliau, sepersekian detik dia bisa berubah. Kita yang ngaji sholat dari kecil belum tentu juga mendapatkan hidayah, atau belum tentu juga nanti endingnya seperti apa. Nah, teman saya sudah melakukan kehidupan taubatan nasuha, mudah-mudahan juga endingnya mudah-mudahan menjadi husnul khotimah, termasuk kita semua ya, menjadi husnul khotimah. Amin. Nah, cerita diawali dari kehidupannya dia, teman saya ini. Dia tukang gali kuburan. Nah, ini kan pekerjaan dia itu tukang gali kuburan atau serabutan lah, kadang-kadang bangunan juga ya, kuli bangunan. Nah, ada satu hal yang aneh di kuburan tersebut. Pas waktu dia menggali kubur, itu tulang tengkorak, tulang tangan, tulang kaki, lutut, semuanya ada di tengah. Padahal dia tahu sendiri waktu menguburkan mayat itu memanjang gitu kan, harusnya tengkoraknya di kanan, kakinya di kiri gitu kan.
tangan di tengah. Kan logikanya kan seperti itu. Wong waktu dimasukkan ke alam dimasukkan ke kuburan juga awalnya ditutup tanah itu posisinya memanjang. Tapi begitu digali yang tujuannya diminta oleh kerabatnya, keluarganya almarhum itu untuk dipindahkan makamnya. Makanya nyuruh dia lagi supaya karena dia yang awalnya menguburkan. Nah, ada kejadian aneh itu karena dia awalnya memanjang katanya. Dia sampai kaget dan heran sampai sekarang katanya, bilangnya seperti itu waktu itu. Posisinya ternyata tengkorak ada di tengah. Cerita ke sana, cerita ke sini, nanyain ke ustadz, nanyain ke ulama, kok bisa ya Pak ya? Nah, kan gitu. Tengkorak tuh ada di tengah, tulang-tulang ngumpul semua di tengah gitu. Padahal kan posisinya memanjang. Jawaban ustadz, ulama dan macam-macam lah ya, ada begitu begini. Jatuhnya ke saya, bertanyanya ya saya cuma ketawa dalam artian ya mesem-mesem lah. Karena apa? Kita itu sebetulnya hakikatnya itu tidak mati, hidup. Yang dipendam itu jasadnya. Pada dasarnya itu sudah masuk ke alam kubur, itu tidak mati, kita masih hidup. Nah, dia menyadari ternyata, oh kalau begini katanya berarti kan alam kubur tuh ada. Kita nggak bisa main-main ini, gitu kan? Kita nggak bisa main-main ini. Berarti benar-benar ini posisinya aja seperti duduk bersila, tulang lutut ke kiri ke kanan, terus tangan ngumpul di tengah, tengkoraknya di tengah. Itu yang membuat dia sampai kaget, berarti ini nggak main-main. Kalau kita nggak benar dalam hidup, bagaimana pertanyaannya nanti dalam kubur? Itu yang selalu tertanam gitu kan di dirinya dia. Teman saya ini betul-betul taubatan nasuha. Sampai sekarang taat sholatnya, taat ibadahnya. Karena dia meyakini bahwa kubur itu ya, alam kubur itu ternyata ada dan kita tidak mati. Kita akan didakwa, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Setelah kehidupan ini yang sekian lamanya, begitu kita mati masuk ke alam kubur itu tidak istirahat. Salah besar kalau ada yang mengatakan istirahat. Kata siapa? Kita tidak ada yang tahu di sana seperti apa. Justru pada orang yang beriman pada hakikatnya menyadari dan mengakui bahwa hidup yang sesungguhnya itu yaitu setelah mati. Nah, ini ceritanya sangat luar biasa. Mungkin kita belum pernah mengalami seperti itu, tapi minimalnya ada cerita seperti ini di video ini, minimalnya kita mengingatkan betapa besar maknanya hidup kita itu. Jangan gegabah. Hidup yang cuma sebentar ini bisa menentukan kehidupan kita yang sesungguhnya nanti, yang kekal abadi. Jangan sampai yang kekal abadi ini menderita kita gara-gara kehidupan yang sesaat. Kita mengumbar nafsu, pengen kesenangan, kebahagiaan, yang dikejar kebahagiaan yang cuma 50-60 tahun. Sampai mengorbankan yang kekal abadi nantinya. Nah, dari sini menjadi satu cerita yang berharga buat kita. Diambil positifnya, diambil manfaatnya. Dan siapa tahu ini juga menjadi hidayah buat kita gara-gara ada video ini. Nah, saya perhatikan teman saya ini kok bisa mendapatkan hidayah seperti itu. Padahal dia hidupnya ya sholat aja jarang, puasa juga jarang. Ada dua yang saya pernah perhatikan dari orang tersebut, dari teman saya ini. Satu, dia tidak pernah nyinyir ke ulama. Jadi kalau misalnya ada ustadz lagi ceramah, ustadz lagi khotbah, atau mendengar dari speaker, mendengar dari mana, dia nggak pernah nyinyir gitu sifatnya. Nggak pernah, ustadz ngomong aja kayak orang bener. Nggak pernah dia ngomong gitu. Dia selalu diem. Mau cocok nggak cocok dengan dirinya, dia diem. Itu sifatnya gitu. Nah yang kedua, dia kalau mendengar adzan dia diem. Walaupun dia lagi kerja bangunan, lagi kerja apa, begitu mendengar adzan, padahal dia nggak sholat. Begitu dengar adzan terus pergi wudhu, sholat enggak. Cuma dia diem gitu. Kalau pas ada, nah mungkin dari perilaku itu Allah memberikan hidayah karena hatinya masih bergetar mendengar kata Allah, tuh bergetar, ada Allah bergetar. Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Kalau kita selalu nyinyir kepada kebaikan,
itu berarti sama dengan kita nutup. Kalau sedikit, ya, nah, itu berarti kan kita nutup diri kita. Sampai kapanpun sulit untuk mendapatkan hidayah karena kitanya sudah nutup batin kitanya. Nah, ini menjadi hikmah buat kita semua. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga video ini silahkan di-share supaya bermanfaat juga untuk orang lain. Menjadi ibadah untuk sobat-sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.